Halo, bertemu lagi dengan saya Ageng di channel Pang Ageng. Aku sekarang lagi ada di perbatasan antara blok D sama blok F di perumahan Cakrawala Malang. Ini di bagian kaflingnya. Sekarang tanggal 2 Oktober tahun 2021, hari Sabtu. Wayah bayaran tukang. Ya, jadi untuk video kali ini aku mau ngasih perkembangan ya. Jadi di sini kita mulai dari paling belakang nggak apa-apa ya, biar yang penting update. Oke, balik lagi yang penting update. Jadi di sini kita lihat untuk blok D itu bisa dibilang udah terlihat bentukan jalan bloknya. Itu blok D 1, 2. Kemudian di sini ada blok D berapa ya? Ya nanti kita lihat lagi. Nanti kita sertakan ya setline-nya ya. Jadi intinya di sini udah kelihatan bentukannya. Kan kalau untuk blok D itu posisinya yang sini satu baris ngadep ke barat, terus yang sana tuh 2 baris ya, belakang-belakangan. Jadi totalnya ada 3 banjar. Kalau yang di blok F itu ada 2 banjar hadap ke, kalau kita di sini posisi di blok F3-nya ya. Ini F3 nih. Sini F3 ngadep ke timur. Terus yang sana berarti mulai dari F15 ngadep ke barat, tengah-tengah jalan. Tuh. Dari sini pemandangannya bagus ya. Untuk yang tersedia di blok F ya, F1 harga 88 juta, luas tanah 69. Masih tersedia 79 kalau nggak salah. Kebalik ding, luas tanah 88, harganya 69. Ya, itu untuk blok F1 posisinya di sini nih. Ini kita berdiri sekarang nih, F1 ngadep ke utara. F1 sampingnya F2 pojok udah terjual. F3 masih tersedia harga 47 ya, 47 juta. Jadi nanti bisa di letter L ya. Kita ingatkan sekali lagi. Terus kemudian untuk lainnya yang harga paling ringan pun masih ada harga 39 juta sebelah sana ya. Di blok F13 hadap ke timur kalau nggak salah, itu masih tersedia juga, harga paling ringan ya 39 juta. Untuk informasi, setelah ini nanti ada penyesuaian harga ya. Jadi blok F setelah ini nanti ada penyesuaian karena sudah terbentuk seperti ini ya. Sudah terbentuk, udah kemarin kan masih awal, masih pohon-pohon, sekarang udah bersih. Setelah ini nanti untuk harga kafling itu ada penyesuaian, nggak banyak kok, cuman 100.000 per meter persegi ya. Jadi ibarat kata, sebutlah misalnya tadinya harga 45, luas tanah 60 ya toh. Di sebelah sini nih, di sekitaran F6, F7 gitu. Nanti berubah jadi harganya itu berarti 45 juta ketambahan 6. Kan 100.000 per meter, ada 60 meter persegi berarti 6 juta. 45 tambah 6 berarti 51, jadi 51 juta ya untuk bulan Oktober ini. Beda dikit cuman. Jadi intinya kalau misalnya mau pilih kafling, mending yang dari awal. Kita sekarang ini masih dari awal hitungannya, baru kena peningkatan penyesuaian sekali. Karena kalau masih ngambil dari awal nanti nilai investasinya itu banyak, kelipatannya banyak. Itu kita langsung geser ya, lanjut geser ya. Ini ya untuk yang blok D ya. Blok D ini ada 3 banjar. Totalnya di blok D ini ada 44 unit. Itu habis semua. Alhamdulillah ya. Sekarang di harga 58 juta. Blok D sekarang di harga 58 juta. Padahal setahun kemarin kondisi masih awal, masih belum diproses sama sekali. Ya tebu-tebuan gini. Itu harganya di angka 19 juta. Mantap toh. Jadi kalau Bapak Ibu rencananya mau buat invest, ambillah kafling. Harganya awal 19 juta, sekarang 58 juta. Naik 3 kali lipat asli. Dan di angka 58 juta pun kemarin ketika unit masih tersedia, itu penjualannya masih terus lancar, alhamdulillah ya. Karena berimbang, harga naik diimbangi dengan perkembangan. 44 unit sudah habis, ini blok C-nya 36 unit habis ya. Blok C ini di harga sekarang tuh 57 juta, 36 unit habis. Di sini nilai istimewanya itu fasumnya gede, karena di depan kita ini nanti jadi fasumnya. Ini jalan tengah ini, jalannya warga, terus nanti ada fasum 6 meter. Di
sebelah sisi selatannya ya, daerah sini lurusannya ini sampai ke rumah sana itu ada fasum 6 meter. Di sebelah sini jalan, habisnya jalan fasum lagi sekitaran 6 meter. Mantap. Jadi blok C ini dengan harga yang sekarang 57 juta masih dilihat sebagai posisi yang strategis. Nanti kalau misalnya ada yang open gitu misalnya, ya 57 juta itu harganya. Nanti setelah lewat 5 Oktober ada penyesuaian sama dengan yang lainnya, 100.000 per meter. Jadi kalau sekarang 57 ketambahan 100.000 per meter, 60 meter perseginya ketemu 63 gitu ya. Mantap ya. Dan juga untuk blok C sendiri ini berbatasan langsung dengan perumahan subsidinya. Yang sana itu perumahan subsidinya. Ini berarti di depan ini daerah-daerah yang blok yang udah dibangun ya. Blok B12 sampai B17 nih yang sudah dibangun ini. Udah sampai naik ya. Dinding paling tinggi ya. Tinggal naik segitiganya. Jadi sekarang yang tersedia itu ada di blok F yang tadi di sana. Ya di sana. Harganya paling ringan tadi 39, luas tanah 50, 45 harga 45, luas tanah 60-nya. Sama di blok E. Di blok E di sini harga 55 juta. Harga 55 juta. Nanti setelah tanggal 5 Oktober ada penyesuaian juga 100.000 per meter. Jadi naik 6 juta. Berarti 55 tambah 6, 61. Di blok E itu ada total 16 unit ya. Ini blok E nih. 16 unit yang tersedia sekarang ada 3 unit E12, 13, 14. Pojok sini lah. Ini untuk fasum, nanti di pojok sini untuk masjid ya. E16. Terus 15, 14, 13, 12 tuh yang tersedia. Ini asap-asap orang lagi membersihkan lahan tebu ini. Jadi nilai positifnya adalah untuk blok E, dia fasumnya kurang lebih kayak blok C, besar juga kan berbatasan nih, ya kan? Fasumnya besar dan juga di sini deket sama masjid. Masjidnya kan di blok E16. Jadi kalau jenengan misalnya nih ngambil yang di blok E14, 13, 12 itu deket banget sama masjid, enak. Ya, jadi lebih religius. Ya toh, atau nanti ujung-ujungnya jadi takmir, bisa jadi RT gitu ya. Ini lagi panen, lagi muat. Jadi ini ya kelihatan patoknya nih ya. Ini jalan kelurahan, sebelah kiri jalan kelurahan. Di sini fasum 6 meter sampai sana. Habisnya fasum baru rumah blok C1, 2, 3, 4, 5 C5. Blok C5, 6, 7. Rumah blok C nilai positifnya adalah dia langsung ngadep ke Jalan Kembar Boulevard ya. Dan ini semua alhamdulillah sudah terjual ya. Blok C ini alhamdulillah sudah terjual semua, ada 7 unit terjual semua. Kemudian untuk yang sudah siap bangun ini, sudah siap huni ya, kok siap bangun. Yang tersedia adalah blok B17 nih, pojok nih, B17. Harganya 160 juta, cuma 160 juta. Lebihan tanahnya ombo. Lebihan tanahnya ini ya. Jadi ini kan unit rumahnya B17. Samping ini ada lebihan tanah nih. Lebihan tanahnya 6 meter kali 10. Itu digunakan buat fasum. Nah, selama nanti dari lingkungan tidak ada yang berencana untuk membuat apa-apa, misalnya dari RT-nya maksudnya nanti ke depannya, ini bisa digunakan untuk jenengan, bebas. Yang penting tidak dibangun bangunan permanen ya. Lebar loh ini. Cuman ketambahan 10 juta. Luas tanahnya sama dengan yang lain. Luas tanahnya sama-sama 60. Cuman di sini nilai positifnya adalah dia dekat sama taman, dekat sama boulevard, dan juga sampingnya ini juga ada lebihan tanah taman. Dari sini sampai sini, los. Sampai sana. Blok B17 harganya 160 juta. DP-nya adalah 19 juta ya. 19 juta. Kalau yang 150 DP-nya 9 juta. Kalau yang 160 berarti 19 juta. Ini DP-nya kalau secara aturan cash ya. Nanti perihal ternyata jenengan berencana untuk ngangsur bisa diatur waktu di kantor ya. Monggo.
B17 unit bagus banget. Sama B1 yang tersedia adalah B1 sebelah sana. Luas tanahnya lebih besar. Kalau nggak salah luas tanahnya di atas 60-an ya, di atas sekitar 70-an itu luas tanahnya. Blok B1 sebelah sana ya, paling awal. Unit paling awal itu harganya sekitaran 167. DP-nya berarti sekitaran 26 juta, sekitaran segitulah. Itu pun DP-nya kalau secara aturan kantor cash. Karena unitnya sudah siap huni ya, bahkan sudah di finishing itu, sudah sebagian finishing berjalan. Sudah naik segitiga kuda-kuda, atap juga udah naik. Nah, ini ada informasi terbaru yang menarik adalah unit yang harganya lebih ringan ya toh. Lebih ringan, posisinya pojok. Ini B12. B12 ini open, tersedia, bisa dipilih, monggo. B12 yang ini ya, persis di depan kita ya. Pojok sampingnya ada lebihan tanah, ini untuk taman. Fasum juga ya. Harganya ini adalah 155, jadi DP-nya 14 juta. DP 14 juta secara aturannya cash ya. Cukup dengan DP 14 juta jenengan bisa langsung memiliki rumah sudah proses pembangunan nih. Ini udah sore, makanya tukangnya udah pada pulang. Jadi kurang lebih kalau misalnya dihitung kapan siap huni, insya Allah agenda kami ya November insya Allah udah siap huni, sudah serah terima kunci gitu. Nah, untuk posisi yang bagus lagi yang tersedia yang bisa diangsur sekarang ya, saya kasih tahu di sini sampingnya bedeng. Bedeng ini kan taman nih, sini sampai sini nih taman, kita banyak tamannya loh. Nah, sampingnya bedeng ini ada unit B26 namanya. B26 di sini ya. B26 itu dia bangunannya melebar. Jadi kalau biasanya lebar 5 panjang 10, ini lebarnya 9. Panjangnya sekitar 7. Harganya menarik, harganya hanya 154-an. 154. 155 paling. Sekitar segitulah pokoknya. Jadi DP-nya tuh sekitaran 15.500, bisa diangsur 6 bulan. Ya toh. Lebarnya 9, jadi nanti bangunannya tuh melebar 3 meter untuk apa ya kalau nggak salah sini tuh kamar, 3 meter untuk kamar, 3 meter untuk taman. Terus sampingnya sini nanti lebihan tanah langsung lebar 3, panjang 7-an, sekitar segitulah. Itu bisa untuk dapur nanti ya. Di B26 kalau misalnya rencananya mau diangsur uang mukanya, harga paling ringan ada di situ. Sampingnya B26 berarti B25. B25 terus sampai B18 itu sudah ada pemiliknya semua ya. Jadi meskipun belum dibangun, ini sudah ada pemiliknya. Karena memang kalau untuk rumah subsidi rata-rata mulai dari awal, mulai dari belum progres itu sudah banyak yang ngambil. Jadi meskipun belum ada bangunan, belum berarti belum laku ya, tidak berarti belum laku. Nah, kalau untuk yang di bagian depan ini yang cluster ya istilahnya, posisinya depan banget soalnya. Ini harganya kisaran 195, harga 250. Yang harga 250 blok depan ruko itu sudah terjual semua juga. Yang tersedia sekarang yang kisaran harga 195-an. Luas tanahnya lebih besar yang pasti. Luas tanahnya sekitaran 70 berapa? 74 mungkin ya. Lebar 6, panjang 14, berapa itu? Minta kasih tahu ya, keuntungannya kalau jenengan beli rumah di Cakrawala Malang. Bisa panen pete gratis ya toh. Ini pete nih. Ini pete ini ada di tanahnya, posisinya di blok B. Akarnya jelas masuk ke lahan kita ya, akarnya. Lek pohonnya punyanya ibu sebelah ini. Punyanya Mas siapa kemarin? Lagi proses ini ya. Bismillah, lagi proses. Nanti kalau misalnya jadi, kita lanjutkan pengembangan di sini. Jadi blok BB ya. Kita doakan saja. Ada pete, ada durian. Banyak di sini durian yang nggak tak tebang. Biarin, toh kafling toh. Nanti kalau pas panen lumayan daripada ditebang. Ini progres yang terbaru per hari ini nih. Bikin drainase. Nanti rencananya tuh drainase mau dikasih ini yang U, beton base yang U, sekitaran diameter sebutlah misalnya 30 atau 40 gitu ya. U, terus nanti atasnya dikasih batako. Jadi kedalaman itu ketemu sekitaran 50 cm mungkin ya.
Seperti itulah. Kalau ini selangnya septic tank ini. Septic tanknya udah ada di dalam ya, pakai beton base diameter 1 kalau nggak salah. Diameter 1, terus lebar 50 cm dikali 2, jadi kedalaman 1 meter plus 1 meter galian untuk serapan. Aku nggak sempat ngambil gambarannya waktu itu. Jadi, pokoknya ini udah ketanam ini di dalam sini. Mantap itu, udah 2 meter itu orang kalau masuk udah nggak kelihatan. Nah ini yang progress finishingnya paling banyak yang di B2 ya, punyanya Pak Sularno. Ini tinggal dikasih ornamennya doang, ini nanti mukanya udah kelihatan bentukannya. Jadi rumah kita kurang lebih nanti kurang ornamen kayu di sini, kasih plang, terus nanti di sini ada kanopi letter L, terus ngegaris ke sana juga letter L, jadi kanopinya jendela. Kurang itu aja. Terus di situ nanti dikasih kaca mati. Ya. Mantap ya. Kita lihat dalamnya ya. Yuk. Di sini ada carport nih. Carportnya panjangnya itu 3,7, lebarnya 3. Jadi kalau lebar 3 itu ibaratnya dengan pakai mobil Innova pun ya. Kalau kita lihat lebarnya ya, Innova kan 1,8. Itu berarti sampingnya itu masih bisa buat disimpenin motor. Karena motor pakai stang flat bar aja itu masih ketemu 80 cm. Apalagi kalau beat-beatan ya, nggak mungkin sampai 50 cm, nggak mungkin sampai 80 cm yang pasti di bawahnya itu. Jadi satu mobil di sini mungkin kasih motor, nanti mau masuk ke rumah tinggal dikasih buatin tanjakan gitu ya, dibuatin dari semen. Lebarnya 3, panjangnya 3,7. Kalau misalnya jenengan pakai mobil Calya Sigra itu masih muat lah. Mungkin keluar sedikit cuman hidungnya. Kalau Avanza pun masih bisa, 4,2 kan Avanza, masih bisa keluar sedikit. Kalau Innova jenengan harus ambil yang di sana ya. Kalau jenengan punya Innova, jenengan harus ambil rumah subsidi yang harganya 190-an. Yang panjangnya 14, nanti carportnya panjang 5 meter. Jadi ibarat Avanza panjangnya 4,7 masuk. Ya toh. Kalau untuk tamannya di sini ya, tamannya nanti sekitaran 2,8. Taman ini nanti bisa disulap jadi teras kan, bisa disulap jadi teras, terus kemudian di keramik jadi ruang tamu. Jadi nanti jenengan dan keluarga di dalam itu khusus buat ruang keluarga aja. Kalau ada tamu di sini, udah cakep gitu. Nanti untuk aturan subsidi ya, pagar, dinding pagar itu kalau tembok tingginya maksimal 1,5 meter. Jadi jenengan atasnya nanti mungkin dipakai kayak misalnya kalau kanan kiri boleh tinggi. Kanan kiri boleh tinggi, yang depan ini loh, depan nanti pagarnya maksimal 1,5 meter, aturannya gitu. Nanti atasnya dikasih pagar minimalis warna hitam gitu, nanti tinggal dikasih supaya skat gitu kan, skat yang dari fiber gitu aja udah tertutup deh. Setelah ini nanti yang lain juga diaci ya, sementara masih ini dulu yang diaci. Ini udah kelihatan ada titik-titik saklar lampunya nanti di sini. Di sini terus di sana. Ini udah ada pipa-pipanya ini di dalam. Pipa-pipa. Ini kamar mandi. Itu pipa buat septic tank. Sama pipa dapur mungkin ya. Udah disiapin pipa dapurnya. 1,5 kali 1,5 tanpa bak ya. Sekarang udah trennya tanpa bak. Jadi mau pasang shower sendiri monggo. Di sini airnya kenceng, bagus, sumbernya yang dipakai sama Pak Brikula Kebon Agung dari sini. Ini kamar nih. Kamar ukuran 3 meter kali 2,5. Gede loh ini, 3 meter kali 2,5. Orang biasanya rumah subsidi itu 3 meter kali 2,25. Karena rumah subsidi sekarang kan aturannya lebar itu harus 6. Jadi perbidangannya kan 3. Ini ada jendela. Jendela depan 1 tinggi. Ini ada jendela atas. Ini kalau dibikin jendela atas jadi enak. Nanti belakangnya jadi fungsional. Gak keganggu sama jendela. Dan cahaya pun dari atas kan lebih banyak. Gitu ya. Idenya bagus ya. Ini kuda-kudanya nih. Pakai galvalum. Ini galvalum rek. Terus belakang nih 2,2 ya. Belakang 2,2 untuk dapur, sininya 1,3. Untuk jemuran ya iso. Buat gudang bisa juga. Buat jadi taman-tamanan juga bisa.
Itu ya, ketinggiannya 3,5 ya, mantap ya. Yang kita lihat sekarang 3,8, nanti di plafon jadi 3,5. Tinggi kira-kira. Nanti PR-nya yang pasang lampu ya, harus pakai apa? Tongkat itu. Pakai kursi nggak nyampe soalnya nanti. Kalau untuk Bapak Ibu yang masih belum belum nyimak banyak terkait legalitas, kita nggak usah jelasin lagi karena di sini udah ada bannernya BTN nih. Jadi kalau udah ada banner BTN itu nggak sembarangan, ini BTN Jaksa Agung Suprapto. Kita udah masukin berkas lengkap ke BTN, jadi kalau misalnya mau nanya-nanya, ya nanya ke BTN langsung juga nggak apa-apa ya. Jangan masuk berkas langsung dipanggil BTN. Bank itu nggak mau ambil resiko ngurusin berkas perumahan yang belum beres. Jadi beres dulu baru diurus sama BTN ya, biar nggak dua kali kerja. Jadi perihal-perihal kayak pertanyaan izin set plan, KRK, sudah semuanya tanya langsung ke BTN, monggo. Untuk Blok A sendiri secara progres lahan lagi dirapikan lagi ya. Kemarin lagi diukur ulang, titik-titiknya lagi disesuaikan ya. Makanya masih ada tumpukan tanah ini. Dari segi ketinggiannya dikurangi, kemarin tinggi banget soalnya. Sama jalan tuh bedanya lumayan. Ini lagi dikurangi, terus batasnya ini juga kemarin kebanyakan. Ini ya untuk Blok A ya, lebar 6, panjang 14-an, menghadap ke jalan utama lebar 9 meter. Ini jalannya belum selesai rek. Ini urukan bongkaran cuman sementara ini, buat biar nggak selip material masuk pas hujan. Ini untuk kafling Blok A ya. Yang kafling depan sendiri jajarannya pondokan ini udah habis semua, harga 130-an. Nah, kalau yang di sana itu masih ada yang harga 96 jutaan. Luas tanahnya kalau nggak salah sekitaran 74 juga mungkin. 74 kali ya. Nantilah kita sertakan set plan-nya ya. Pokoknya luas tanahnya yang pasti panjangnya itu bukan 12, panjangnya sekitar 14-an lah. Gitu. 78 mungkin ya. Sebutlah seperti itulah. Nanti fixnya saya sertakan. Ini aku nggak bawa set plan soalnya, cuman inget-inget. Ini tak kasih tips ya buat Bapak Ibu yang masih awam banget soal properti, kemudian bingung legalitasnya seperti apa, jelas apa enggak, daripada nanti malah terjadi engkel-engkelan, yang satunya jelasin, yang satunya tapi saya nggak tahu standar kelengkapan legalitas seperti apa, kan jadi repot nih. Saya bentar ya, lagi rame, ada truk lewat. Truk material kan? Nanti ya, mana pembangunan masa di atas. Jadi daripada nanti dengan bingung, yang satunya menjelaskan, dikasih lihat kertas-kertas kelengkapan legalitas segala macam, dan jenengan pernyataannya sampai di titik, tapi masalahnya kan saya nggak tahu batas kejelasannya sampai segimana, kan jadi kesannya jadi aneh ya. Nah, daripada gitu mending langsung jenengan lihat di aplikasi namanya Sikasep. Itu untuk ke customer, jenengan langsung proses sendiri pun bisa. Pilih kecamatan Pakisaji, pilih perumahannya Cakrawala Malang, udah klik, terus kemudian pilih banknya, bisa pilih BTN Syariah. Nah, itu udah nanti jenengan secara tidak langsung sudah langsung menentukan mau milih unit di mana. Jadi aplikasi Sikasep ada di Play Store ya. Jadi kalau misalnya udah ada di aplikasi Sikasep, itu berarti semua kelengkapan sudah terdaftar secara online, sudah terdaftar secara pemerintah ya, sudah lengkap. Nah, kalau misalnya jenengan mau lihat-lihat juga bisa di browser, bisa di Sikumbang. Jenengan googling aja Sikumbang, jenengan lihat di situ, pilih kecamatan Pakisaji. Nanti kalau sudah ada kecamatan Pakisaji muncul perumahan Cakrawala Malang. Nah, itu udah paling gampang. Jadi dengan terdaftar di aplikasi Sikasep atau Sikumbang, itu secara tidak langsung sudah menyatakan kelengkapannya sudah semuanya ya, sudah tercantum semuanya, nggak ada yang kurang, sampai di titik IMB sudah keluar. Nah, daripada jenengan datang ke kantor, saya lihat ini IMB-nya, jenengan masih bertanya-tanya, emang iya kalau IMB-nya udah keluar berarti jelas, kan jadi pusing. Saya kan mau jawab juga, ya emang iya, terus mau gimana lagi kan gitu tuh. Itu sempat kejadian soalnya gitu ya. Kalau untuk perumahan subsidi secara lingkungannya di sini itu termasuk yang
paling apa ya, paling langsung berjejeran sama perumahan sekitar, sama lingkungan pemukiman sekitar ya. Ini rumah ini nih, rumah yang kelihatan atapnya ini langsung senanya langsung pada pemukiman. Kalau dengan sambil keliling-keliling, biasanya rumah subsidi itu kan di tengah-tengah toh, tengah-tengah kawasan yang masih baru, pengembangan kawasan baru. Kalau kita enggak, ini pas di sampingnya pemukiman. Ya, cuman beda kejeda berapa, paling 50 meter. Terus di depannya, di sebelah sananya itu ada pagar warna putih. Itu pengembangan perumahan semua. Dekatu. Ini punyanya Mahira, ini punyanya Kasihan Sentosa. Jadi kalau di total di sini mungkin lagi ada pengembangan perumahan itu sekitaran kita aja 2 hektar. Terus Kasihan Sentosa itu hampir 2 hektar. Mahira sekitar 5.000 meter, terus Dekatu sekitaran 1 hektar. Ya sebutlah hampir 4 hektar lebih lah ya. Belum kita nanti agendanya insya Allah kalau lancar ya, mudah-mudahan rumah subsidinya juga cepat terbangun semua. Kita langsung segera pengembangan, langsung tembus ke Pendem ya. Jadi nanti insya Allah agendanya sampai 10 hektar. Dari sekarang yang sudah terrealisasi 2 hektar, agendanya sampai 10 hektar atau 1000 unit rumah ya. Bismillah. Mungkin cukup itu dulu aja ya, gak usah panjang-panjang. Ini udah hampir 30 menit. Oke, terima kasih sudah melihat vlog kami. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Kalau ada pertanyaan langsung chat di WA, ada di akhir video atau ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tambahan ya. Aku mau coba simulasi tanjakannya keluar dari perumahan. Di depan kan tanjakan nih. Kita coba pakai mobil kota cc 1200. Dicoba yang gasnya nggak gereng ya. Ini belum beres lah, tapi nanti kalau udah beres lebih landai lagi, lebih halus, pakai paving apalagi. Ini masih pakai bongkaran. Kita coba. Ini gasnya coba aku kasih di bawah RPM 2000-an ya. Kalau di atas 2000 mah pasti ngangkat. Yang nyaman lah pokoknya. Ini masih di RPM 1000 ya. 1200, 1000. Nah, kasih gas kecil terus memang. Paling larinya ke slip. Masih terus gas kecil. Aman ya. Tanjakannya nggak ada kendala. Ini sekarang pertigaan, kita pelan-pelan lihat kiri, motor ada, pelan bisa langsung belok kanan gitu ya. Oke, berarti sudah terbukti tanjakan tadi meskipun belum selesai sudah empuk ya, nggak bikin was-was. Ini loh, tambahin sedikit lagi. Sama pemukiman jaraknya cuma 50 meter. Kiri ini udah pemukiman warganya udah padat. Jadi perumahan subsidi Cakrawala ini beda ya sama yang lain. Kalau yang lain di tengah-tengah memang dibuat buka kawasan pemukiman baru. Kalau kita mah enggak, kita mah sudah ada di tengah-tengah pemukiman ramai. Dan kalau misalnya diteruskan ke arah barat itu nyampe ke sebelah kanannya ada perumahan juga ya, ke wisata Gunung Katu, wisata Bukit Katu ya. Jadi kalau Sabtu Minggu rame banget jalur ini tuh. Kalau Sabtu Minggu banyak yang pada sepedahan, pada ngetrail gitu ya. Oke, mungkin cukup itu dulu aja. Bye.